Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri tahun 732 Masehi hingga runtuh pada tahun 1007 Masehi. Kerajaan Matraman kuno sering disebut sebagai Kerajaan Matara Hindu atau Kerajaan Pedang. Pendiri Kerajaan Matara kuno adalah Raden Sanjaya bergelar Raden Mataram yang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara tahun 732 sampai 760 Masehi selama hampir 3 abad. Pusat kerajaan Mataram kuno berpindah-pindah beberapa kali hingga akhirnya di Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8, kemudian kerajaan pindah ke bagian timur pada abad ke-10. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Sejumlah ahli memperkirakan letak kerajaan Mataram kuno Medang dan Pitu. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan di Jawa yang memiliki corak agraris. Maka itu, mayoritas penduduk kerajaan Mataram kuno memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Selain bertani, mata pencaharian pokok masyarakat Mataram kuno adalah sebagai pedagang dan perajin. Pada masa pemerintah Rakai Dia Balitung 899 sampai 911, sektor perdagangan mendapatkan perhatian lebih. Aktivitas perdagangan dihubungkan melalui Sungai Bengawan Solo. Raja Dia Balitung membangun pusat-pusat perdagangan di sekitar Sungai Bengawan Solo. Penduduk Matraman kuno tidak melakukan transaksi perdagangan setiap hari, tetapi hanya di hari-hari pasar yang menjadi hari bertemunya para pedagang dan pembeli. Komoditas pertanian yang diperdagangkan diantaranya ada beras, hasil bumi, buah-buahan, siris, hingga bengkudu. Selain perdagangan, produksi pertanian, masyarakat Mataram kuno juga berdagang hasil kerajinan tangan, seperti perkakas dari logam, pakaian, gula, kelapa, arang, kapur, sirih, dan hewan ternak seperti ayam, kambing, itik, dan lembu. Berdasarkan peninggalan sejarah, para sejarawan menduga bahwa perdagangan tidak hanya dilakukan antar desa atau antar wilayah, tetapi juga dengan pihak asing. Selain itu, masyarakat Jawa kuno dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Pada abad 10 Masehi, telah dikenal adanya pembagian kasta dengan menyebutnya seperti India, yaitu golongan Brahmana, Ksatria, Wasya, dan Sadra. Keempat golongan disebut dengan istilah camar warna. Meskipun secara tersurat disebutkan adanya pembagian kasta, namun tidak dijelaskan apakah seperti India. Dan adapun pembagian golongan masyarakat kerajaan Matraman kuno berdasarkan prestasi, yaitu pertama, Brahmana, yaitu golongan agamawan, yang dimana secara fungsional kaum Brahmana dianggap memahami kitab-kitab suci Hindu dan dianggap mengetahui berbagai upacara-upacara keagamaan. Kaum Brahmana dianggap dapat memberi perlindungan terhadap kodrat yang lebih tinggi melalui merkalah agama Hindu
itu masuk dan berkembang. Golongan Brahmana memiliki peran dalam bidang keagamaan seperti pemimpin upacara keagamaan. Golongan Brahmana sebagai orang yang mengetahui agama Hindu Buddha merupakan seorang guru. Yang kedua ada kesatrian, yaitu golongan bangsawan atau pejabat kerajaan, yang dimana golongan kesatria merupakan golongan yang terdiri atas raja dan pejabat kerajaan. Salah satu prestasi yang menyebutkan golongan kesatrian ialah prestasi Ramawi, yang dimana golongan ini memiliki peran penting dalam menjaga kemakmuran masyarakat. Yang ketiga ada Waisya, golongan perdagangan. Golongan Waisya ini terdiri atas masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Golongan pedagang merupakan golongan masyarakat yang sudah dikenal pada masa kerajaan Mataram tersebut. Pada relief Candi Borobudur peninggalan Kerajaan Mataram kuno, tertera beberapa kapal layar besar yang bercadi, yang jelas menggambarkan kapal dagang Indonesia. Dari prasasti juga diketahui bahwa pedagang asing dari daratan Asia Tenggara dan Cina pernah menetap di Jawa dalam waktu tertentu untuk keperluan dagang. Mereka bertransaksi menggunakan uang dari emas dan perak, meski beberapa berita Cina juga menyebut adanya sistem barter. Terhadap masyarakat, Kerajaan Mataram kuno menerapkan sistem pajak yang dipungut oleh para pejabat yang bertanggung jawab. Pajak yang dipungut ada beberapa macam, seperti pajak hasil bumi, pajak tanah, pajak perdagangan, dan pajak usaha kerajinan. Untuk pajak hasil bumi, penarikannya dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, sesudah musim panen. Pajak dapat dibayarkan dalam bentuk hasil bumi ataupun uang. Menurut berita Cina, rakyat harus membayar pajak sebesar 10% dari hasil tanahnya. Sedangkan pajak yang diberlakukan terhadap para pedagang dan perajin tidak diketahui besarannya. Sosial budaya penduduk Kerajaan Mataram kuno juga terbilang maju. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peninggalan, terutama berupa candi. Contoh 2 candi peninggalan era Mataram kuno yang hingga kini masih tersohor adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Borobudur terletak pada Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi tersebut didirikan ketika Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra berkuasa di Mataram kuno. Candi Borobudur ialah bangunan tempat ibadah agama Buddha. Sedangkan Candi Prambanan merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang dibangun pada era kekuasaan Rakyat Pikatan. Pembangunan Candi Prambanan dapat diselesaikan ketika Raja Daksa berkuasa. Candi Prambanan terletak di Keranggan, Bukoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan banyak terpengaruh corak dari agama Hindu.